warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Syafira Ramadhani dari kelas 4C. Dengan mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar media pembelajaran. Konsep dasar media pembelajaran. Apa itu media? Media adalah menghubungkan penerima pesan kepada penyampai pesan. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lain pada suatu atau lingkungan belajar. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting. Kemudian terdapat gambar sebagai berikut, yaitu communication media atau media komunikasi. Di dalam media komunikasi terdapat dua proses, yaitu ada sender dan receiver. Apa itu sender? Sender adalah pengirim pesan atau penyampai pesan, sedangkan receiver adalah penerima pesan. Di dalam sender terdapat proses. Apa itu prosesnya? Yaitu proses encoding. Proses encoding adalah proses membuat atau menyampaikan pesan yang sesuai kode atau aturan cara penyampaian supaya mudah diterima oleh peserta didik. Dan di dalam receiver terdapat proses decoding. Proses decoding adalah proses penerima pesan. Dalam proses pengiriman pesan terdapat noise atau gangguan. Noise itu sendiri bisa berasal dari luar dan dalam kelas. Untuk menyampaikan pesan supaya diterima, yaitu dengan feedback atau umpan balik. Dalam kegiatan belajar mengajar, di dalam media pembelajaran juga terdapat informasi yang berupa fakta, data, dan prosedur. Contohnya seperti gajah. Apa itu gajah? Gajah yaitu hewan darat terbesar dan tergolong sebagai hewan mamalia. Dan apa itu mamalia? Mamalia yaitu hewan yang melahirkan. Selanjutnya yaitu tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran ada 7, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan. Bahwasanya tujuan media pembelajaran itu untuk memperjelas penyampaian guru kepada peserta didik hingga peserta didik mampu memahami pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera dikarenakan objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita gambar, film bingkai, film atau model. Kejadian atau peristiwa di dalam masa lampau bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, foto. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran, maksudnya agar peserta didik ingin mengikuti kegiatan seperti mengajak siswa melakukan kegiatan ice breaking seperti bermain, game, menyanyi, dan lainnya. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik, interaksi lebih langsung antar murid dan sumber belajar. Memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Memungkinkan anak didik untuk belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visualnya sendiri. Dan yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan dengan memberi rangsangan yang sama. Pembahasan yang selanjutnya, kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Ada 11. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dengan merubah informasi menjadi pengetahuan. Yang kedua, memotivasi peserta didik dengan cara mendorong dari diri siswa untuk
mencapai tujuan belajar seperti memahami materi, dan dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketiga, menyajikan informasi atau informasi dasar, pelengkap, dan atau pengayaan. Sajian informasi bisa dalam bentuk gambar atau video. Yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik dengan memberikan rangsangan kepada peserta didik agar terjadi diskusi. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar seperti belajar peserta didik. Dan keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Ketujuh, memberikan penguatan atau memberikan pendalaman. Yang kedelapan, memberikan simulasi. Yang kesembilan, melakukan penilaian, administrasi, penilaian, dan pengembangan. Di dalam konsep media pembelajaran terdapat 9 peristiwa pembelajaran, yaitu yang pertama, gain attention. Gain attention yaitu mendapatkan perhatian. 2. Inform learner of objectives, yaitu informasikan kepada siswa tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prior learning atau persepsi. 4. Present content atau menyampaikan pesan atau menyampaikan materi. 5. Provide guidance atau memberikan kemampuan bimbingan. 6. Praktik atau praktek. 7. Provide feedback atau memberikan umpan balik. 8. Access performance atau diberikan penilaian keseluruhan. Enhance retention and transfer to the job, yaitu mempertahankan peningkatan ketahanan. Sekian itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan terdapat tugas yang saya buat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.